Halo dan selamat datang buat seluruh jemaat Moving Ministry Church yang terkasih. Seneng banget rasanya bisa nemenin Anda semua hari ini. Nah, di sesi renungan kita kali ini, kita bakal ambil waktu sejenak ya, semacam pause dari rutinitas yang mungkin lagi padat-padatnya. Kita masuk di renungan Pentakosta hari pertama. Topik obrolan kita hari ini itu sebenarnya sesuatu yang ya bisa dibilang sering jadi pergumulan kita bareng-bareng, yaitu tentang menantikan janji Bapa. Lewat pemaparan ini, kita nggak cuma sekedar baca ayat Alkitab aja, tapi kita bakal coba kulik lebih dalam, apa sih sebenarnya makna dari menanti itu, dan gimana firman ini benar-benar relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yuk siapin hatinya, rileks sebentar, dan kita selami kebenaran ini sama-sama. Sekarang, coba deh jujur ke diri sendiri. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek, jenuh, atau bahkan sampai di titik frustrasi banget gara-gara kelamaan nunggu? Apalagi di zaman now yang semuanya serba instan, ya kan? Kirim pesan, sedetik langsung sampai. Pesan makanan, beberapa menit udah nongol di depan pagar. Semuanya serba cepat. Makanya, begitu kita dihadapin sama situasi di mana kita benar-benar harus nunggu, entah itu nunggu jawaban doa yang kayaknya kok nggak turun-turun, nunggu pekerjaan yang lagi stuck, atau mungkin nunggu kesembuhan, rasanya pasti nguras energi banget. Perasaan gelisah, cemas, dan gak sabar itu wajar kok, itu manusiawi banget. Kita semua pasti pernah ada di fase itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama dari renungan kita. Janji Bapa di Yerusalem. Di sini kita mau melabuhkan hati kita pada pesan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Nah, setelah tadi ngomongin soal dunia yang serba buru-buru, mari kita tarik napas sebentar dan lihat apa yang Alkitab bilang. Tepat sebelum Yesus naik ke surga, dia ngasih satu instruksi yang spesifik banget buat murid-muridnya. Dia bilang, jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah janji Bapa. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Coba bayangin, posisikan diri Anda jadi murid-murid waktu itu. Yerusalem itu jujur aja bukan tempat yang asyik buat mereka pasca penyaliban. Pasti ada rasa takut, bingung, atau bahkan trauma. Tapi Yesus malah nyuruh mereka, stay, jangan kemana-mana, dan nunggu. Nunggu sebuah janji. Ini ngajarin kita satu hal penting banget. Kadang Tuhan sengaja nempatin kita di situasi yang kurang nyaman, bukan supaya kita buru-buru cari jalan keluar sendiri, tapi supaya kita berdiam dan nunggu janjinya digenapi. Lanjut ke bagian kedua kita, menunggu bukanlah kekosongan. Di sini kita bakal coba ngebingkai ulang apa sih sebenarnya tujuan dari penantian kita itu? Kita tuh sering kali salah kaprah soal nunggu. Kalau doa udah dinaikin tapi belum ada jawaban, kita langsung mikir, wah Tuhan lagi sibuk nih, atau Tuhan lambat banget sih. Secara manusiawi, kita ngelihat penantian itu cuma sebatas waktu kosong yang bikin bad mood. Padahal kebenaran rohaninya nggak gitu. Tuhan itu nggak pernah lelet, timingnya selalu pas. Masa nunggu itu bukannya waktu yang kebuang sia-sia loh. Justru, ruang tunggu kehidupan kita itu ibarat sebuah bengkel rohani. Disitulah Tuhan lagi kerja lembur, ngebentuk, ngelembutin, dan memurnikan hati kita. Dia mau pastiin kapasitas hati kita benar-benar siap sebelum nerima janjinya yang luar biasa itu. Ngomong-ngomong soal taat, kita kan sering mikir kalau taat itu artinya harus ngelakuin banyak aktivitas, harus sibuk pelayanan, gerak sana-sini, biar kelihatan rohani gitu kan. Tapi tahu nggak? Kadang bentuk ketaatan itu justru diawali dari sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya paling susah dilakuin, yaitu diam dan percaya. Ketaatan itu adalah momen di mana kita angkat tangan, berserah total sama waktu Tuhan, apalagi pas lagi di tengah ketidakpastian. Terkadang, langkah paling rohani dan paling berani yang bisa Anda ambil bukanlah maksa buat benerin keadaan pakai tangan sendiri, tapi menenangkan hati Anda dan naruh segalanya di tangan Tuhan. Masuk ke bagian ketiga nih, keberanian tertinggi dalam iman. Gimana caranya kita bisa nemuin kekuatan di tengah masa penantian? Dunia sering banget ngelabelin orang yang menunggu itu sebagai orang yang pasif, lemah, atau nggak punya inisiatif. Tapi di dalam kerajaan Allah, rumusnya kebalik total. Penantian yang penuh iman itu justru adalah bentuk keberanian yang levelnya paling tinggi. Kenapa? Ya bayangin aja, butuh nyali yang gede loh buat ngelepasin setir kendali hidup kita, terus ngasih kunci mobilnya ke Tuhan yang bahkan gak kelihatan secara fisik sama mata kita. Butuh keberanian ekstra buat gak ngambil jalan pintas pas kita lagi capek-capeknya. Jadi, izinkan pesan ini nyegerin hati Anda hari ini. Jangan tergesa-gesa, tenang aja. Tuhan tidak pernah terlambat. Jam Tuhan gak pernah rusak, dan dia gak akan pernah ngelewatin satu detik pun dari rencana sempurnanya buat Anda. Sekarang kita sampai di bagian keempat, melepaskan agenda pribadi. Waktunya kita ubah pemahaman kita tadi jadi iman yang bertindak. Ngerti teorinya soal nunggu itu bagus, tapi kalau nggak dipraktekin, ya sama aja bohong kan? Makanya, yuk kita ubah renungan ini jadi aksi nyata. Ada 3 langkah simpel yang bisa Anda cobain hari ini pas lagi saat teduh.
Pertama, cari tempat yang sepi. Kalau perlu, jauh-jauh dulu deh dari handphone. Terus, ambil waktu cukup 15 menit aja buat benar-benar hening. Kedua, secara sadar, pelan-pelan let go. Lepaskan semua target, agenda pribadi, dan kekhawatiran Anda hari ini. Dan yang ketiga, di tengah suasana hening itu, bilang sama Tuhan pakai iman Anda. Tuhan, aku nunggu apa yang Engkau janjikan. Mulai sekarang, yuk kita stop ngedikte Tuhan soal gimana dan kapan Dia harus turun tangan, dan mulai posisikan diri kita buat nerima anugerahnya dengan rendah hati. Kita tiba di bagian kelima, doa penyerahan hati. Ini akan jadi doa renungan kita untuk hari ini. Sebagai puncaknya nih, yuk kita sama-sama satukan hati. Dimanapun Anda lagi nyimak renungan ini sekarang, bawa semua capeknya Anda, bawa semua rasa frustrasi karena kelamaan nunggu, dan kita ucapin doa penyerahan ini bareng-bareng. Resapin tiap kata-katanya ya. Bapa, ajar aku menunggu bukan dengan kegelisahan, melainkan dengan iman yang teguh kepada janjimu. Persiapkan hatiku untuk menerima apa yang Kau berikan. Dalam nama Yesus, amin. Simpen doa ini baik-baik. Kalau besok-besok tiba-tiba rasa cemas itu datang lagi dan mau nyuri damai sejahtera Anda, ingat doa ini. Dan ingat bahwa masa tunggu Anda itu sebenarnya lagi dipakai Tuhan buat nyiapin sesuatu yang luar biasa. Nah, sebelum kita pisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungin sepanjang hari ini. Apa sih yang sebenarnya lagi Tuhan bentuk di dalam hati Anda, sementara Anda lagi nungguin janjinya hari ini? Mungkin dia lagi ngajarin sabar yang lebih ekstra, ngajarin buat lebih berserah, atau ngebangun trust yang gak gampang goyah. Biar Roh Kudus aja deh yang nyingkapin itu secara personal ke hati Anda masing-masing. Makasih banget udah mau gabung di sesi renungan kali ini. Teruslah bertahan dan bertekun dalam penantian yang penuh iman ya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church. Selamat beraktivitas dan nikmati kasih karunia-Nya sepanjang hari ini.